Hai, balik lagi dengan gua Andri Yamesa. Sekarang kita bakalan belajar bareng lagi gimana cara mengoperasikan ya Grasshopper tentunya di Rhinoceros. Yang pengen kita buat kali ini adalah yang pengen kita buat pada kali ini itu adalah yang tadi itu buat teman-teman yang belum tahu itu adalah Allianz Arena. Itu bagi pecinta bola, apalagi pecinta Bayern Munchen pasti nggak mungkin nggak tahu karena itu adalah salah satu stadion yang ada di Jerman, yang merupakan markas besarnya klub Bayern Munchen yang sudah mengalahkan Barcelona kemarin 8-2, kurang ajar. Untuk yang sekarang mau kita buat adalah fasad dari Allianz Arena tersebut, ya, Jadi kita akan menggunakan Grasshopper untuk membuat itu. Nggak usah berlama-lama. Untuk pertama-tama komponen yang kita perlukan di sini ada komponen utamanya ya, ada rebuild surface, rebuild ya, surface, dan kita juga akan menggunakan operasi vektor di sini. Untuk sebelum mengikuti tutorial ini, teman-teman bisa mungkin harus ya download dulu plugin Launchbox namanya. Itu bisa teman-teman download secara gratis di Food4Rhino. Silahkan searching di browser teman-teman sendiri dan ketik Food4Rhino dan download Launchbox-nya secara gratis dan install di Grasshopper-nya. Kalau sudah, mari ikuti tutorialnya. Let's go. Sekarang kita sudah berada di workspace dari Rhinoceros. Seperti yang teman-teman lihat, di sini gue udah menyiapkan kurva berbentuk elips. Teman-teman bisa buat ini dulu mungkin ya. Buatnya gampang, cuman pakai ini. Terus dan ya, buatnya cukup gampang ya. Selanjutnya tinggal di copy ke atas dan di scale. Tapi sebelum masuk ke pembuatan fasadnya, gue jelasin dulu algoritmanya untuk membuat atau logikanya membuat surface yang seperti Allianz Arena tadi. Kalau kita lihat Allianz Arena itu kan fasadnya cukup simpel sebenarnya ya. Jadi ada seperti jajar genjang yang banyak seperti itu, kemudian di tengahnya itu agak menonjol ya. Jadi membuatnya sebenarnya simpel banget. Nah, pada awalnya kan gue bakalan jelasin dulu gimana sebenarnya logikanya gitu ya. Jadi kita buat rectangle dulu dan planar surface. Ini kita belum masuk ke pembuatan pembuatan fasadnya ya. Kita mau jelasin dulu gimana sih logikanya membuat itu. Sekarang gue udah punya surface dan ini gue masukin ke Grasshopper dengan biofocals dulu. Surface. Klik 2 kali di kanvas Grasshopper-nya, kemudian klik surface, klik kanan di dalam sini, set one surface. Ini gua hide. Kemudian tugas kita sekarang adalah kita kan mau membuat, kalau kita lihat di Allianz Arena ini, bagian tengahnya itu bakalan menonjol gitu ya. Jadi ada jajar genjang, cuman bagian tengahnya itu menonjol ke atas. Nah, cara buatnya itu simple banget di sini. Kita rebuild surface dulu. Nah, yang ini ya, klik. Input surface ke surface. Dan ini gua hide saja, review off. Dan U degree, V degree, ini gua masukin 2 semuanya ya.
Oke. Nah setelah itu, ini sebenarnya surface teman-teman udah terbagi menjadi garis, udah terrebuild ya, terbangun kembali sebenarnya, cuman nggak kelihatan. Kemudian cara untuk melihatkannya itu surface point, What? Mana ini? Oke, surface ke surface, rebuild surface ke surface. Nah, sekarang teman-teman udah bisa lihat. Ini kalau gua naikin angkanya, dia juga bakal bertambah. Oke, nah sekarang lu bisa lihat. Ini gua udah punya titik ya di dalam surface gua. Gua bakalan menggunakan titik ini untuk memanipulasi surface ini supaya bisa menonjol seperti yang di Allianz Arena ini. Oke, caranya gue bakalan panggil komponen point deform. Nah, geometri ke geometri, point ke point. Nah, masalahnya sekarang poinnya kita nggak tahu kan yang mana yang mau kita ambil. Yang mau kita ambil itu adalah poin yang di tengah ini atau titik yang di tengah ini. Masalahnya sekarang kita nggak tahu ini poin atau titik ini indeks ke berapa. Kita sebenarnya bisa menggunakan list item. Nah, oke, list ini masukin ke list, points ini input ke list. Nah, masalahnya indeksnya kita nggak tahu ada di indeks ke berapa nih si titik yang di tengah. Ini kan kalau kita lihat sekarang, kalau kita klik di sini, yang terselect kan yang poin atau titik yang di ujung ya, titik yang di ujung atau di ujung surface-nya. Nah, gimana caranya untuk mengetahui poin di tengah ini atau titik di tengah ini indeks ke berapa? Caranya adalah point list. Nah, oke. Ini menjadi 0,05 mungkin. Oke, point. Nah, udah ada sebenarnya. Ini kegunaan dari point list ini adalah untuk memberitahu, ya simpelnya untuk memberitahu semua titik ini di indeks berapa letaknya gitu ya. Dan size ini adalah ukuran dari angkanya. Oke, kurang besar ternyata. 1 mungkin. Nah, udah kelihatan gitu ya. Bisa teman-teman lihat, artinya titik ini terletak di indeks 0, titik ini terletak di indeks ke-1, ini ke-2, dan seterusnya. Dan ternyata indeks poin atau titik yang di tengah itu adalah 4. Jadi ini bisa, setelah itu bisa di preview off saja. Masukin angka 4. Jadi klik 2 kali di canvas grasshopper. Jadi ketik 4 di keyboard teman-teman. Masukin 4 number slider ini ke indeks, dan poin yang di tengah otomatis sudah ke select gitu ya, atau ke diseleksi gitu ya, dipilih gitu ya. Oke, sekarang titik atau poinnya sudah terseleksi. Nah, ini sudah terseleksi di bagian di tengah. Ini langsung input saja list item ini ke points. Nah, ini bisa review off. Oke, ini sebenarnya udah menonjol ke atas ya, cuman nggak kelihatan, terlalu rendah atau terlalu kecil angkanya. Kita bisa naikkan menjadi 10 mungkin. Nah, udah kelihatan ya, menonjol ke atas. Ini bisa diubah nilainya, terserah teman-teman. Nah, dinaikkan, diturunkan, dan terserah. Oke, jadi kira-kira itulah logikanya yang bakalan kita terapin dalam membuat fasad seperti Allianz Arena tadi, stadion Allianz Arena tadi. Oke, sekarang gue hapus aja ini semua. Ini
ini yang gue buat tadi, gue unhide, gue hide. Oke, sekarang kita masuk ke pembuatan fasadnya. Teman-teman, untuk membuat fasad tadi, kita ubah dulu kurva ini menjadi surface. Klik 2 kali di canvas grasshopper, panggil curve, klik kanan di dalam komponen curve dan set multiply curve karena banyak ya. Oke, klik kurva paling bawah nomor 2 dan nomor 3, kemudian enter. Oke, setelah itu gua hide ini. Oke, artinya sekarang kalau udah berwarna merah dan ketika di klik di komponen itu berwarna hijau, teman-teman udah berhasil memasukkan kurva teman-teman ke grasshopper. Nah, jadi selanjutnya kita bakalan lofting ini untuk membuat surface. Kita panggil loft, klik 2 kali lagi ya. Pokoknya untuk memanggil komponen, teman-teman bisa langsung klik 2 kali di sini, kemudian ketik komponennya apa, atau melalui di sini juga bisa. Oke, klik 2 kali, loft, input curve ini ke curve. Oke, jadi teman-teman sekarang udah punya surface-nya. Sekarang yang bakalan kita lakuin adalah launch box. Kita pergi ke launch box dan ini ada panels. Pergi ke panels dan select skewed ya, skewed quads atau apa sih itu, gimana cara bacanya, skewed quads. Oke. Input loft ke surface. Kemudian U division dan V division. U untuk garis horizontal dan V untuk vertikal. Kemudian ini kita masukkan 70 mungkin ya, 70 ke V division. Dan ini kita kurangi jadi 8. Oke, ini mungkin gua tambah atau cukup deh kayaknya ya. Oke, gua tambah. Oke, cukup 75. Nah, sekarang caranya sama kayak tadi, seperti yang kita lakukan di awal tadi. Kita bakalan buat setiap surface ini, fokus ke pointer 2 teman-teman. Kita akan buat setiap surface di sini itu menonjol ke atas kayak tadi, menonjol keluar lah, bukan ke atas ya, menonjol keluar kayak yang kita buat di awal tadi. Jadi setiap surface yang sudah dibagi menjadi panels ini, kita punya panels. Setiap panels ini bakalan kita buat menonjol keluar. Nah, caranya kita perlu deconstruction B-wrap dulu. Deconstruction B-wrap untuk mengeksplode semua ini ya. Jadi ini kalau kita klik kan masih terklik secara menyeluruh ya. Maka dari itu kita perlu deconstruction B-wrap. Oke. Copy off. Kemudian setelah itu kita panggil area untuk mendapatkan titik tengah dari dari surface kita ini. Oke, kemudian kita bakalan melakukan hal yang sama seperti di awal tadi, yaitu rebuild surface. Oke, ini belum kita perlukan. Rebuild ya, surface. Oke. Nah, untuk U degree dan V degree, U number dan V number, kita bisa masukin 2. Gua masukin, sorry. 2 dan 2. Oke. Kemudian sama, kita panggil point surface point surface ke surface. Oke. Nah, sekarang kita cari dulu yang titik di tengah ini di poin keberapa gitu ya, di indeks keberapa.
Caranya adalah point list. Sama seperti tadi logikanya teman-teman. Ini untuk size ukuran tulisannya nanti, dan ini input ke sini. Dan sekarang kita udah tahu itu ada di indeks keempat. Jadi ini bisa kita PV off saja. Kemudian sama list item, list item. Oke. Input point ke list dan masukin indeks keempat, karena tadi yang di tengah ini berada di indeks keempat. Oke. Kemudian point deform, oke ya. Point deform. Geometry, masukin revolve surface ini ke geometry. Points list item ini ke points. Nah, masalahnya sekarang adalah motionnya. Motionnya kalau kita masukin Z, dia kan ini tidak tidak di sumbu yang sama gitu ya. Maksudnya di sini ada di bagian di horizontal atau lurus kayak gini, dan ada di bagian vertikal ya, ada di bagian horizontal. Nah, kalau kita masukin Z, coba kita masukin Z ya. Ini Z misalnya. Yang terjadi itu bakal seperti ini. Dia bakalan naik ke atas saja. Jadi tidak keluar tapi ke atas. Ya, ngerti ya maksudnya? Tidak keluar tapi ke atas. Ini kalau gua masukin angka yang lebih besar. Nah, bakalan terjadi seperti ini. Ya. Kita kan nggak mau seperti itu. Jadi menonjolnya itu ini kalau di bagian samping ya keluar, dan kalau di bagian atas baru ke atas gitu kan. Jadi kita nggak bisa menggunakan unit Z di sini untuk motionnya. Nah, gimana cara mengakalinya? Pertama-tama kita bisa menggunakan vektor namanya di grasshopper atau rhinoceros. Oke. Pertama gue offset dulu ini, offset surface, gue offset, dan ini gue area tadi, area, dan ini distance-nya gue ubah menjadi 2 misalnya. Oke, expression-nya diganti menjadi, karena ini offset-nya ke dalam, kita ganti expression-nya ke minus X atau min X supaya keluar. Oke. Ini kayaknya oke, 2 nggak apa-apa. Sama kita masukin area. Oke. Nah, kita udah bingung kita. Oke. Nah, sekarang kita udah punya titik di dalam dan titik di luar. Apa yang kita mau lakukan yaitu menggunakan vektor untuk mengambil arah tersebut. Ya. Oke. Kita panggil vektor. Kan ya ini vektor to point, vektor to point. Oke, mungkin gue bakalan jelasin dulu apa itu vektor ya. Nah, mungkin gue geser dulu ini. Gue matiin dulu ini, karena kita akan sedikit flashback mengenai vektor ya. Sebenarnya apapun yang teman-teman lakuin di mau itu Rhinoceros, SketchUp, Blender, 3D Max atau Cinema 4D mungkin, yang teman-teman yang semua di sini itu adalah sebenarnya adalah penerapan dari ilmu matematika. Oke. Yang salah satunya adalah vektor.
Nah, misalnya gue buat apa itu vektor gitu ya. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah gitu. Jadi sebenarnya ketika gue buat line di sini, gue buat line. Nah, dan gue kemudian ini teman-teman bisa abaikan dulu ya yang kita buat tadi, fokus ke garis yang gue buat tadi. Ketika teman-teman seleksi garisnya, kemudian klik analyze direction, dia bakalan muncul tanda panah yang menandakan arah vektornya gitu ya, arah vektornya. Nah, jadi itu vektor. Mungkin kita masuk ke penjelasan dulu sedikit mengenai vektor. Oke, kita akan sedikit berkutik dengan matematika. Oke, sebenarnya gue udah bilang, jadi semua operasi yang kita lakukan di mau itu Rhinoceros, Grasshopper, SketchUp atau Blender itu semuanya menggunakan logika matematika. Salah satunya ketika kita membuat garis di sini, kita sedang menerapkan logika dari vektor dari matematika. Nah, apa itu vektor? Secara dasar sebenarnya kita di dunia ini kita mengetahui dua besaran. Yang pertama besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Contohnya itu luas, massa bangunan atau berat gitu ya. Dia itulah besaran skalar gitu. Dia hanya mempunyai nilai saja. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya percepatan dan kecepatan kalau di fisika gitu ya. Nah, vektor itu bisa digambarkan di diagram Cartesius. Nah, sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini, mau itu di SketchUp ataupun di Rhinoceros, teman-teman pasti bisa menemukan garis ini yang merah dan garis hijau, dan sebenarnya ada garis ke atas sebenarnya, tapi tidak kelihatan ya kalau di Rhinoceros. Kalau di SketchUp itu kalau gue nggak salah kelihatan. Nah, disebut apa garis-garis ini? Ini adalah namanya diagram Cartesius. Nah, diagram Cartesius ini memiliki sumbu-sumbu. Yang merah ini kalau di Rhinoceros ini adalah sumbu X, dan yang hijau adalah sumbu Y, dan yang ke atas adalah sumbu Z. Nah, itu yang kita terapkan, logika seperti itu yang kita terapkan, atau diagram itu yang sebenarnya diterapkan di software modeling apapun. Sekarang kita masuk lagi ke sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini garis yang sama. Ini ada sumbu X dan sumbu Y. Garis yang sama sebenarnya dengan garis yang merah dan garis yang hijau di sini. Dan ini garis merah ini disebut vektor. Sama halnya ketika teman-teman membuat line di sini. Ini juga adalah vektor. Oke. Nah, vektor itu memiliki yang namanya titik koordinat, ya, titik koordinat. Nah, titik koordinat, kalau teman-teman fokus ke vektor yang ini, atau ya kita sepakat sebut garis yang merah ini adalah sebagai vektor gitu ya. Oke. Kita sebut ini vektor. Nah, vektor yang ini sebenarnya memiliki titik koordinat di sini 1, kita sebut dengan titik A. Di sini 1, kita sebut dengan titik B. Dan ketika kita hubungkan A ke B, akan menghasilkan vektor yang panjangnya segini dan arahnya itu ke arah B. Nah, kalau kita gambarkan pada matematikanya misalnya ya, ini kalau teman-teman ini sebenarnya tidak sejajar ya, anggap saja sejajar, karena hanya untuk mencontohkan gitu ya. Di A misalnya. Nah, di A ada X. Kalau teman-teman lihat garis ini, X mengarah ke 2, artinya koordinatnya berada di titik 2 di X, dan Y ada di 1,2. 1,2. Oke. Dan yang di B ada X-nya ada 7, karena ini di 7. Ditarik garis proyeksi ke atas, ini di 7, dan Y-nya itu ada di 6. Nah, itulah titik koordinat dari vektor yang sekarang teman-teman lihat.
teman-teman dengan menggunakan matematika biasanya kalau di SMA ataupun di SMP, vektor itu bisa diketahui panjangnya dengan menggunakan rumus-rumus matematika ya, ya kayak misalnya kalau mau mencari panjang suatu vektor, teman-teman bisa menggunakan akar dari V1 kuadrat tambah V2 kuadrat. Nah, apa itu V1 dan V2? V1 itu adalah ini garis panjang vektor ini terhadap sumbu X. Nah, ini V1. Dari sini ke sini disebut V1. Caranya adalah XB dikurang XA. Maksudnya XB adalah 2. Maksudnya XB adalah 7 dikurang 2. Maka bakal mendapatkan V1. Kemudian jika teman-teman mau mencari panjang vektornya, panjang garis ini, kalau secara matematika teman-teman bisa menggunakan rumus ini. Jadi V sama dengan akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Nah, tentu saja proses ini bisa dibalik teman-teman. Misalnya, gua hapus ini dulu semuanya gitu ya. Diketahui vektor gua ada di koordinat 3 misalnya ya. Dan ini ada di 7 dan 9. Oke, kita bisa buat vektornya melalui titik koordinat ini. Kenapa gue jelasin ini? Karena kita bakalan menggunakan logika ini untuk membuat surface yang atau membuat surface yang udah kita buat tadi ini nih, menonjol supaya menonjol keluar itu menggunakan logika yang sedang gue jelasin sekarang. Nah, makanya gue jelasin. Oke, sekarang kita kembali ke titik koordinatnya. Nah, sekarang gue punya titik koordinat nih. Koordinat A di 3, X-nya di 3, Y-nya di 3, dan di koordinat B, gue punya koordinat X-nya itu 7 dan Y-nya itu 9. Nah, kalau kita gambarkan di diagram Kartesius, oke, A misalnya ya. A berada di 3, X-nya 3. Kita buat line sini 3. Oke. Oke, 3. Dan Y-nya juga 3 gitu ya. Y-nya juga 3 berarti ini. Set. Jadi inilah titik koordinat A. Titik koordinat A berarti berada di sini. Oke. Kemudian koordinat B ada X-nya 7 dan Y-nya itu 9. Berarti X7 dan Y itu 9. Oke. Berarti ini adalah titik B. Nah, ini adalah A. Ini adalah B. Oke, ini adalah B gitu ya. Nah, sekarang kalau kita hubungkan kedua titik ini, teman-teman, menggunakan sebuah garis B misalnya. Oke. Kita hubungkan kedua garis tersebut. Kita bakalan mendapatkan vektor di sini dengan arahnya itu A ke B. Berarti A ke B kan arahnya itu ke atas. Nah, ini juga disebut vektor. Jadi logika seperti ini sebenarnya yang teman-teman terapkan ketika teman-teman membuat garis di di grasshopper misalnya. Nah, ini adalah vektor. Membuatnya, cara logika buatnya sebenarnya adalah sama seperti yang gue jelasin tadi. Oke, kira-kira begitulah ya untuk penjelasan vektor.
Nah, jadi kalau kita terapkan logika tersebut di sini, sekarang kalau teman-teman lihat, kita bakalan buat vektor yang logikanya sama kayak seperti yang gue jelasin di Illustrator tadi. Nah, oke, sekarang gue udah punya titik di sini, di koordinat ini semua nih. Jadi semua titik-titik ini mempunyai koordinatnya masing-masing, dan titik ini juga mempunyai koordinatnya masing-masing. Sekarang gue mau buat vektor dengan menggunakan titik-titik tersebut. Oke, vektor yang mengarah ke luarnya. Jadi nanti secara imajiner ini bakalan terjadi, akan terbentuk sebuah vektor yang mengarah keluarnya. Teman-teman bisa fokus ke pointer gua sekarang nih. Oke, misalnya di titik ini vektornya akan mengarah ke titik ini, titik ini ke titik ini, titik ini ke titik ini, titik ini ke titik ini, dan begitu seterusnya. Dan arahnya juga bakalan keluar. Nah, arah dari vektor itulah yang bakalan kita gunakan di motion di point deform ini. Oke, kita masukkan point A, area centroid ini ke point A. Yang centroid yang di luar kita masukin ke point B. Oke, ini kita bisa review off. Nah, setelah itu teman-teman bisa input vektor ini ke motion, dan teman-teman sudah punya fasad yang sama ya, seperti Allianz Arena, sorry gue nge-lag. Allianz Arena. Dan ketebalan ini atau nilai ini bisa teman-teman kurangi dengan mengurangi offset surface ini, angka atau distance dari offset surface ini. Mungkin gue buat 1 ya, karena ini terlalu menonjol. Saya buat 1, set. Oke, supaya lebih apa ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini masih ada yang bolong ya. Ini sebenarnya kita udah punya surface yang seperti Allianz Arena tadi, dan tapi di sini masih ada yang bolong nih. Caranya gampang. Copy aja semua ini. Oke. Cara copy, blok semua. Klik, tahan, drag ya. Oke. Kemudian klik di sini, tekan ALT, tahan ALT di keyboard. Kemudian geser dan oke. Sekarang edge panel ini masukin ke reconstruction di layer. Dan teman-teman udah punya surface yang seperti Allianz Arena. Sekarang masalahnya ini belum punya ketebalan. Cara menambahkan ketebalannya adalah offset surface. Offset surface yang ini ya, offset surface. Ini bisa teman-teman download di Food4Rhino dengan pluginnya itu adalah Pufferfish. Ya, yang ini ya, Pufferfish. Oke. Yang gue masukin distance-nya itu 0,1 misalnya, 0,1. Distance, ini geometri ke surface, review off, itu ya bisa dilihat udah punya ketebalan yang edge panels ya. Kita lakukan hal yang sama juga yang di atasnya. Oke, surface. Sorry agak nge-lag guys. Oke. Nah, sekarang tada, kita udah punya surface yang mirip seperti atau fasad yang mirip seperti Allianz Arena. Sekarang ini tinggal kita bake supaya sudah ini berada di rhinoceros. Kita bake juga ini. Review off. Oke. Sekarang teman-teman udah punya surface atau fasad yang mirip seperti Allianz Arena.
ini semua sangat deformatif sekali. Teman-teman bisa memperbanyak atau besar nilainya gitu ya. Pokoknya sangat deformatif sekali. Oke, sekian dulu video tutorial kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekannya sesegera mungkin ya. Harus dipraktekkan sesegera mungkin seharusnya ya, supaya bisa sama-sama belajar kita mengenai grasshopper dan rhinoceros. Sorry kalau penjelasan gue agak berbelit-belit tadi, karena gue bisanya kayak gitu ya. Apalagi mungkin di penjelasan soal vektor tadi. Cuman ya seperti itulah logikanya. Jadi maksud gue, kenapa gue menjelaskan ini supaya teman-teman bisa ngerti logikanya. Dan kalau gue hanya sekedar tutorial menjelaskan langkah-langkahnya doang, tidak menjelaskan konsepnya gimana atau logikanya gimana, itu akan membuntukan kreativitas teman-teman semua. Makanya gue jelasin dulu soal vektor tadi dan soal semuanya secara semampu yang gue bisa. Oke. Pokoknya jangan berhenti untuk belajar grasshopper ini, karena grasshopper ini berguna banget untuk teman-teman mahasiswa, apalagi mahasiswa arsitektur ataupun teknik sipil, ataupun yang berhubungan dengan modeling yang menggunakan software modeling, DKV misalnya ya. Pokoknya jangan berhenti belajar terus. Oke, terima kasih telah menonton video ini. If you any question, drop in comment section, and thanks for watching. Bye bye.